adalah orang-orang yang menjawab seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim. Sehingga itu pula makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah tamunya Allah. Yang memanggil mereka adalah Allah. Kapan Allah memanggil kita? Dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah perintahkan wa'adzin fil nasi bil hajji yatuka rijala. Umumkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka pasti akan datang ke Mekah dalam keadaan apapun. Maka dengan itulah Allah mengatakan atau Nabi mengatakan da'ahum fa'ajabu. Mereka datang ke tanah haram dan mereka pun mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian Allah pun memberikan bonus kepada orang-orang yang datang ke tanah haram. Apapun yang mereka minta, maka Allah pun akan mengabulkan doa dan permintaan mereka. Sa'aluhu fa'atahum. Mereka berdoa kepada Allah dan Allah pun akan mengabulkan doa dan permintaan mereka, terutama dikala mereka berada di tanah haram untuk menjawab seruannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, setelah Nabi Ibrahim memanggil manusia, maka Ka'bah itu turun-temurun tidak ada perubahannya. Dan Ka'bah itu ikhwatul Islam, dikala dibangun oleh Nabi Ibrahim, bentuknya tidak sama dengan bentuk Ka'bah yang ada sekarang. Ka'bah yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim atau yang ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim itu berbentuk persegi panjang. Maka Ka'bah itu turun-temurun dari seorang Nabi kepada Nabi berikutnya, yang mana pada akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, atau sampai di zaman Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan bangunan Ka'bah itu tidak pernah berubah. Itu saja. Bangunan yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim itu jugalah bangunan yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'bah itu ikhwatul Islam adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika itu merupakan rumahnya Allah, maka tidak akan ada yang berani mengusik Ka'bah al-Musyarrafah. Sehingga Ka'bah, orang yang beriman, orang yang tidak beriman, mereka tahu bagaimana keagungannya. Sehingga di antara salah satu cerita yang kita kenali ikhwatul Islam adalah bagaimana Abraha mereka ingin menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Ketika ingin menghancurkan Mekah dan menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah dengan bala tentara yang begitu kuat, maka tiba-tiba sebelum menghancurkan Ka'bah, dipanggil siapa di antara orang-orang Mekah yang menjadi figurnya, yang menjadi pembesarnya. Maka dipanggillah kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib. Kemudian dikala mereka berjumpa, maka Abraham mengatakan niatnya, aku akan menghancurkan rumah kalian, aku akan menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian ketika Abraham mengatakan kalimat ini, apa jawaban daripada kakek Nabi SAW? Karena yang diminta oleh kakek Nabi bukan perlindungan, jangan kamu lakukan, jangan kamu buat, jangan kamu hancurkan. Bukan itu yang diminta oleh kakek Nabi SAW. Tapi yang diminta oleh kakek Nabi, wahai Abraha, bilang sama bala tentaramu, jangan mengusik unta-untaku. Seolah-olah Abraha ini pun bertanya, aku ingin menghancurkan Ka'bah, kamu masih memikirkan unta? Maka di saat itulah kakek Nabi SAW mengatakan, unta ini aku tuannya, dan Ka'bah ini juga ada tuan yang akan menjaganya. Artinya silakan kamu hancurkan, kami tidak akan bisa melarangnya. Bala tentara yang begitu besar tidak akan bisa kami untuk menghalangi kamu. Dan kami yakin bahwa Ka'bah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang jahiliyah atau orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah kepada orang-orang musyrikun mereka tahu. Makanya orang musyrikun, kenapa mereka disebut dengan musyrikun? Orang musyrikun bukan berarti mereka tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Mereka kenal dengan Allah, mereka tahu tentang Allah. Tapi walaupun mereka tahu tentang Allah, namun mereka mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan istilah musyrikun. Orang musyrikun, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah kepada Allah. Dikala mereka orang musyrikun, mereka tidak menyembah berhala, tapi mereka menganggap kami menyembah berhala ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya mereka menyembah Allah, tapi mereka salah di dalam melakukannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma na'buduhum. Ketika kita bertanya kepada orang-orang musyrikun, maka mereka akan bertanya, mereka akan berkata, ma na'buduhum, kami tidak pernah menyembah berhala. Berhala yang ada di Ka'bah, kami tidak pernah menyembahnya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrikun disebut dengan musyrikun bukan berarti
berarti mereka tidak tahu tentang Allah. Bukan berarti mereka tidak menyembah Allah. Mereka beriman kepada Allah. Sehingga sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, ibadah haji, ibadah umrah, itu sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim. Begitu juga kepada orang-orang jahiliyah. Tapi dikala mereka melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah pangkalnya sama. Yang kita ucapkan itu jugalah yang diucapkan oleh orang-orang musyrikun. Orang musyrikun mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kita pun mengucapkan kalimat yang sama. Orang musyrikun mengucapkan labbaik la syarika lak labbaik, kita pun mengucapkan kalimat yang sama. Sampai di sini kalimat kita sama. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya mereka mencukupkan kalimatnya sampai di sini, maka mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat kita sama. Kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mereka pun mengucapkan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Namun setelahnya, disitulah perbedaan antara kita dengan mereka. Kita mengucapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Sedangkan mereka mengucapkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Disitulah perbedaannya ikhwatul Islam. Artinya mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang melaksanakan ibadah haji. Kata orang-orang terdahulu sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, kami datang untuk menjawab seruanmu. Mereka kenal dengan Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, kami datang tidak ada syarikat bagimu. Illa syarikan huwa, kecuali syarikat yang itu milikmu. Tamliku wa ma malak, yang engkau memilikinya. Artinya kecuali Tuhan-Tuhan yang telah engkau wakilkan di bumi ini. Seolah-olah itu yang mereka ucapkan. Artinya ikhwatul Islam, orang-orang jahiliyah, jangan kita anggap mereka tidak kenal dengan Allah. Dan di antara bukti nyata bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dilihat dari namanya. Apakah orang-orang jahiliyah ada di antara nama mereka Abdullah? Ada atau tidak? Orang jahiliyah ada tidak nama mereka Abdullah? Bukan ada, banyak sekali. Nama Abdullah itu ikhwatul Islam banyak sekali. Bahkan kita contohkan tidak jauh-jauh. Paman Nabi SAW yang ada di dalam Al-Quran. Siapa paman Nabi yang ada di dalam Al-Quran? Yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab, tapi Abu Lahab bukan namanya. Siapa namanya? Siapa yang tahu nama Abu Lahab? Abu Lahab itu bukan namanya. Siapa nama paman Nabi SAW? Abu Lahab. Ada yang tahu namanya? Sila. Abdul Uzza. Apa arti Abdul Uzza? Uzza. Apa arti Uzza? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa kita, namanya adalah Abdul Aziz. Apa arti Abdul Aziz? Aziz, apa arti Aziz? Hah? Perkasa. Berarti Abdul Uzza dan Abdul Aziz sama atau tidak? Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jaga. Barakallahu fiik. Syakarallahu lakum. Itu paman Nabi SAW namanya adalah Abdul Uzza. Karena memang berhala-berhala orang-orang Quraisy itu ikhwan Islam dinamakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa nama berhala mereka? Al-Lat. Al-Lat itu diambil dari kata apa? Ilah. Apa arti ilah? Rabb, alam semesta, ilah, sesembahan. Abdul Manat atau Manat, apa arti Manat? Berhala orang-orang musyrikun salah satu namanya adalah Manat. Apa arti Manat? Diambil dari kata-kata Mannan. Apa arti Mannan? Mannan apa artinya? Siapa tahu apa arti Mannan? Mannan. Sepertinya kita kurang sering berdoa kepada Allah. Kita harus selalu mengucapkan ya Mannan. Apa arti Mannan? Sila. Apa arti Mannan? Ya. Yang maha memberi. Silakan. Atau nanti diambil hadiahnya terakhir ya. Tapi Mannan itu artinya yang maha memberi, sama dengan Razzaq. Makanya di dalam kita berdoa, sebelum kita meminta ya Allah berikan kepadaku rezeki, awali dengan ya Mannan, ya Razzaq, ya Karim, berikan kepadaku rezeki, ya Mannan. Maka itu nama berhalanya Manat. Begitu
kita sebutkan. Uzza itu diambil dari kata apa? Aziz. Jadi seolah-olah paman Nabi SAW namanya adalah hambanya Allah yang maha perkasa. Itu namanya bagus atau tidak? Bukan bagus lagi, sama dengan Abdullah. Abdul Aziz, Abdullah, Abdul Mannan, Abdul Razak, semuanya adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paman Nabi SAW. Artinya apa, ikhwatul Islam? Orang-orang musyrikun, mereka kenal dengan Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana ada dua bahasa yang harus kita bedakan, ikhwatul Islam. Setiap orang musyrikun, maka mereka adalah al-kafirun. Dan setiap orang al-kafirun belum tentu mereka musyrikun. Bisa dipahami? Setiap kesyirikan sudah pasti kekufuran, dan setiap kekufuran belum tentu kemusyrikan. Bisa dipahami? Siapa yang paham angkat tangan? Silakan. Baik. Kemusyrikan itu pasti kekufuran. Kenapa? Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikatkan Allah adalah bagian daripada kekufuran. Orang musyrikun itu muslim atau mukmin? Apa jawabannya? Tidak dua-duanya. Orang musyrikun itu sudah jelas kafirun. Baik, tidak semua kekufuran kemusyrikan. Kenapa? Baik, semua orang yang ingkar atau orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mesti mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, karena kekufuran itu banyak. Ada orang yang kufur karena sombongnya, ada orang yang kufur karena ingkarnya, ada orang yang kufur karena tidak percayanya. Tidak mesti mereka harus mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang musyrikun. Bukan berarti mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal dengan Allah, tetapi mereka mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lainnya. Walaupun hati mereka sebenarnya mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca cerita sejarah sahabat Nabi yang kalau mereka masuk ke dalam agama Islam, ada di antara mereka yang bercerita kepada Nabi, atau Nabi pernah bertanya kepadanya, "Kam ilahan ta'bud?" Wahai kamu, ketika sahabat ini masuk ke dalam agama Islam, maka dia pun mulai bertanya, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa ilah yang kamu sembah? Maka orang ini yang Islam, sahabat ini yang ditanya oleh Nabi, dia pun mengatakan 6 atau 7. 6 di bumi, 1 di langit. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, kalau seandainya ada masalah, siapa yang kamu tempat mengadunya? Kepada siapa kamu mengadu? Maka dia pun mengatakan, aku akan mengadu kepada ilah yang ada di langit. Artinya apa, ikhwatul Islam? Mereka sebenarnya beribadah kepada Allah, tapi mereka mensyirikatkan Allah. Mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, maka itulah disebut dengan syarikah. Dan dari kalimat itu pula muncul kalimat-kalimat musyrikun. Kita kembalikan kepada penjelasan Ka'bah, ikhwatul Islam. Jadi Ka'bah yang ada di zaman Nabi SAW yang bentuknya persegi panjang, itu juga lah Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim, dan itulah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikala Abraha ingin menghancurkannya, maka Allah pun menurunkan bala tentara dari burung yang menghancurkan dan meluluh lantakkan semua mereka dan tentara Abraha. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berumur 35 tahun, maka di saat itulah renovasi Ka'bah yang pertama. Dan Ka'bah itu mulai dibentuk, ikhwatul Islam, atau ingin dihancurkan untuk diperbaiki. Kemudian dikala orang-orang Quraisy mereka sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Kenapa mereka ingin memperbaiki Ka'bah? Karena Ka'bah itu bangunannya sudah tua, bangunannya sudah mulai rusak. Kalau seandainya tidak diperbaiki, bisa jadi jatuh. Atau kalau tidak diperbaiki, bisa jadi memberikan mudarat kepada yang lainnya. Sehingga orang-orang Quraisy pun mereka sepakat ingin melakukan renovasi untuk Ka'bah al-Musyarrafah. Ketika mereka ingin melakukan yang demikian, maka mereka terhenti langkahnya. Kenapa mereka tidak mau? Kenapa terhenti langkahnya? Karena mereka masih ingat sejarah tentang Abraha. Mereka takut kalau
kalau seandainya mereka menghancurkan bangunan Ka'bah, maka mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun yang berani menghancurkan Ka'bah. Yang memulainya tidak ada. Sampai datanglah salah seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ini adalah orang tuanya daripada Khalid, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, yang kita kenal dengan Khalid ibnu Al-Walid. Nama ayahnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ini ikhwatul Islam sebenarnya adalah orang yang pintar, sebenarnya adalah orang yang bijaksana, sehingga dikala dia melihat orang-orang Quraisy, mereka tidak jadi melaksanakan hasil daripada mufakatnya, hasil daripada musyawarahnya, maka dia pun bertanya kepada orang-orang Quraisy, kenapa kalian tidak jadi menghancurkan Ka'bah? Maka mereka takut semuanya. Maka di saat itulah Al-Walid bertanya kepada semua orang-orang Quraisy, kalian menghancurkan Ka'bah untuk betul-betul membinasakan Ka'bah, melakukan kerusakan, atau untuk memperbaiki Ka'bah? Maka orang-orang Quraisy menjawab, kami menghancurkan Ka'bah untuk ingin memperbaikinya. Maka di saat itulah orang tua daripada Khalid ini mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kalimat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang berbuat baik. Artinya kalau tujuan kita bersama adalah ingin memperbaiki Ka'bah, tentunya Ka'bah itu tidak bisa diperbaiki kecuali sebelum kita hancurkan. Hancurkan dulu, baru nanti kita bangun bangunan yang kedua, baru kita bisa melakukan yang demikian. Kemudian dia pun mengatakan, Allah tidak akan pernah membinasakan suatu kaum yang mana tujuan mereka adalah melakukan kebaikan. Sebuah kalimat yang sangat indah yang keluar dari lisannya Al-Walid bin Mughirah. Tapi pada akhirnya ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa taufik dan hidayah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, ketika Nabi mengatakan aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah, maka Al-Walid ini datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, kenapa engkau harus yang dipilih oleh Allah? Yang lebih senior darimu wahai Muhammad adalah aku, karena Al-Walid ini lebih tua dari Nabi SAW. Yang lebih senior aku, yang lebih kaya aku, yang lebih banyak keturunan adalah aku. Dan itulah salah satunya mengapa Al-Walid dia tidak beriman kepada Nabi SAW, karena dia menganggap dirinya lebih pantas menjadi Nabi dibandingkan dengan Nabi SAW. Sehingga dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam, bahwasanya orang-orang musyrikun ketika mereka tidak beriman kepada Nabi, bukan berarti mereka tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Mereka tahu Nabi adalah Nabi, mereka tahu Nabi adalah utusan Allah, karena Nabi tidaklah diutus oleh Allah kecuali Nabi tidak pernah berdusta kepada yang namanya manusia. Kalau Nabi tidak pernah berdusta kepada manusia, apakah Nabi akan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Dan itulah yang dikatakan oleh orang-orang musyrikun. Kalau dia tidak pernah berbohong kepada kita, apakah dia akan berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak ada alasan orang-orang musyrikun tidak beriman kepada Nabi SAW kecuali karena kesombongan dan keangkuhan. Contohnya siapa? Al-Walid. Dia tidak tahu, dia tahu kalau Nabi adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya. Namun kenapa dia tidak beriman? Karena dia menganggap dirinya lebih senior, dia menganggap dirinya lebih layak, dia menganggap dirinya lebih kaya, lebih banyak keturunannya. Maka dengan itulah dia tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal kenapa tidak beriman kepada Nabi? Abu Jahal ikhwatul Islam, ada cerita 3 orang. Ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Syarik bin Al-Akhnas. 3 orang ini mereka selalu bergadang di malam hari. Kenapa mereka bergadang? Mereka bergadang untuk mendengarkan bacaan Nabi SAW, karena Nabi selalu melakukan ibadah salat di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Coba bayangkan, mereka rela tidak tidur di malam hari untuk mendengarkan bacaan Nabi SAW. Kemudian ketika subuh menjelang, maka mereka keluar dan mereka pun berpapasan di jalan. Mereka terkejut, kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Jawaban mereka sama, aku dari Ka'bah mendengarkan bacaan Muhammad bin Abdullah. Abu Sufyan juga mengatakan yang demikian. Abu Jahal juga mengatakan yang demikian. Syarik juga mengatakan yang demikian. 3 hari 3 malam berturut-turut mereka tidak bisa kecuali mendengarkan bacaan Nabi SAW. Kemudian suatu ketika Syarik ini, salah satu di antara yang 3 ini, bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah yang disampaikan dan yang dibaca oleh Muhammad itu adalah sebuah kebohongan atau sebuah kebenaran? Apa kata Abu Jahal? Demi Allah, kami tahu bahwa dia tidak pernah berdusta dengan nama manusia atau kepada manusia, dan tidak mungkin
pula dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal tahu yang demikian. Lantas kalau seandainya dia tahu kalau Nabi tidak pernah berdusta, kenapa dia tidak beriman kepada Nabi? Jawabannya hanya satu. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum. Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim. Antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum, mereka sama-sama suku Quraisy, dan mereka selalu bersaing, berlomba melakukan kebaikan. Bani Makhzum memberikan makan kepada jemaah haji, maka Bani Hashim pun memberikan minum kepada jemaah haji. Seolah-olah mereka sedang berlomba melakukan kebaikan agar nama mereka dan kabilah mereka kabilah yang terpandang. Nah, apa kata Abu Jahal? Sekarang kami sedang berlomba dari Bani Makhzum dan juga dari Bani Hashim. Tiba-tiba ada salah seorang dari Bani Hashim, mereka mengatakan dirinya seorang nabi, turun wahyu dari langit. Kapan kalimat yang serupa atau kejadian yang sama berlaku kepada dari Bani Makhzum? Artinya kalau dari Bani Hashim ada seorang nabi, maka kami pun pantas ada nabi dari kalangan Bani Makhzum. Kalau dari Bani Hashim ada nabi, kapan Bani Makhzum akan ada nabi? Demi Allah, aku tidak akan pernah beriman kepadanya. Dia tahu Nabi SAW, alasan satu-satunya karena kesombongan. Dia tahu Nabi. Begitu juga dengan orang-orang musyrikun yang lainnya. Dan salah satunya adalah Al-Walid, ayahnya Khalid bin Walid. Dia tahu Nabi seorang yang jujur, Nabi seorang Nabi, Nabi seorang Rasul. Tapi kenapa dia tidak beriman kepada Nabi? Karena kesombongan, karena merasa dirinya lebih pantas menjadi Nabi. Karena kenabian dan kerasulan itu ikhwatul Islam bukan pilihan, artinya Allah yang menunjuknya, bukan didapatkan, tetapi itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita kenal dengan Al-Walid, Al-Walid itu sebenarnya adalah orang baik. Dia adalah orang yang bijaksana, dan di antara salah satu kebijaksanaannya adalah kalimatnya, kalau kita ingin menghancurkan Ka'bah untuk memperbaikinya, maka Allah tidak akan pernah membinasakan suatu kaum yang melakukan kebaikan. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dia mengatakan kalimat ini, maka orang juga tidak berani, orang-orang Mekah mereka juga tidak berani menghancurkan bangunan Ka'bah sampai dimulai oleh Al-Walid. Jadi yang pertama kali menghancurkan Ka'bah itu adalah Al-Walid. Ketika Al-Walid mulai memukul bangunan Ka'bah, maka dia pun beristirahat dan orang-orang semuanya tertuju kepada dirinya. Apakah Al-Walid akan selamat? Kalau dia selamat, maka kita akan ikut apa yang dia lakukan. Kalau dia tidak selamat, maka kita akan meninggalkannya. Kemudian ternyata Al-Walid itu selamat, tidak ada terjadi sesuatu pada dirinya. Maka keesokan harinya barulah orang-orang musyrikun mereka menghancurkan bangunan Ka'bah untuk kembali direnovasi dan diperbaiki. Itulah renovasi pertama yang dilakukan di bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah, karena memang bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sudah mulai rusak. Tidak lagi ada atapnya dan sudah banyak barang-barang berharga yang dicuri dari bangunan Ka'bah. Karena memang orang-orang musyrikun mereka bernazar, mereka berinfak, mereka mengeluarkan hartanya, dan harta benda mereka itu disimpan di dalam Ka'bah. Ketika mereka menyimpan di dalam Ka'bah dan Ka'bah itu tidak ada atapnya, maka banyak terjadi pencurian. Maka dengan alasan itulah kenapa Ka'bah itu direnovasi untuk memperbaiki bangunannya dan untuk dibuat atap di atasnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka sudah menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah, maka di saat itu pula mereka kembali membangunnya. Kemudian sebelum mereka membangunnya, mereka pun sepakat, ini orang-orang jahiliyah. Nabi masih berumur 30 tahun, 35 tahun. Artinya Nabi belum menjadi seorang Nabi dan menjadi Rasul. Maka orang-orang musyrikun, orang-orang jahiliyah, mereka mengatakan tidak boleh satupun yang ikut menyumbang untuk pembangunan Ka'bah kecuali dari harta yang halal-halal saja. Itu orang jahiliyah. Mereka tahu mana yang halal, mereka tahu mana yang haram. Makanya orang jahiliyah, walaupun disebut dengan jahiliyah, tapi mereka ada nilai positif di sana. Mereka tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang. Karena harta pada waktu itu semuanya rata-rata berasal dari harta yang haram. Mereka berdagang dengan menipu, dengan disuap, dengan sogok, dengan riswah, dan dengan yang semisalnya. Artinya ketika mereka ingin membangun Ka'bah, mereka tahu Ka'bah ini rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin pembangunan Ka'bah diberikan dari harta yang tidak bagus. Maka mereka pun memberikan syarat, tidak boleh bagi kita membangun Ka'bah kecuali dari harta yang halal-halal saja. Maka pada akhirnya mereka pun mengumpulkan harta yang halal. Ketika harta dikumpulkan, tidak cukup pembangunan Ka'bah. Sehingga pembangunan Ka'bah yang tadinya persegi panjang ikhwatul Islam, maka pada akhirnya menjadi persegi seperti yang kita lihat sekarang ini.
Sekarang Ka'bah itu persegi, tidak lagi persegi panjang, yang mana asalnya adalah persegi panjang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kenapa tidak jadi dibangun semuanya? Karena harta mereka tidak cukup. Ketika harta mereka tidak cukup, harta yang halal, karena lebih banyak yang haram daripada yang halal. Dan kita tahu ikhwatul Islam, harta yang haram, terutama bagi mereka yang datang melaksanakan ibadah yang mulia ini, tidak akan pernah diterima ibadah dan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila ada di antara kita yang memiliki harta yang haram, walaupun sekecil apapun, keluarkan. Terutama sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, sebelum kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka ingat ikhwatul Islam, keluarkan semua yang haram. Mungkin harta orang yang pernah kita ambil secara kezaliman, atau harta yang tidak sengaja, atau zakat yang belum kita keluarkan, semuanya wajib kita keluarkan. Kalau tidak kita melakukan yang demikian, Allah percuma kita melakukan ibadah, karena pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Orang jahiliyah saja